Sahabat Joy, kembali lagi bersama saya Dominic, dan malam ini jadi tetap di sesi OS3, obrolan santai seputar spiritual, tapi temanya yaitu tanya jawab. Jadi seperti yang sudah saya share kemarin di IG Joy Journey of Indigo, di situ kami sudah memberikan semacam pertanyaan. Nanti kalau ada dari teman-teman atau sahabat Joy yang istilahnya pengen konsultasi atau tanya jawab seputaran spiritual, saya suruh DM ya, kemarin saya suruh DM di IG kami, di IG Joy. Jadi dari beberapa pertanyaan yang masuk itu nanti akan kami ulas di podcast OS3 kali ini. Dan nanti ini ya, untuk yang sudah terkumpul, nanti kita bahasnya tidak sekalian, kita hanya mengambil random, mungkin hanya 3 atau 4 pertanyaan satu kali sesi. Jadi nanti ditayangkan di sesi OS3 hanya 3-4 pertanyaan saja. Jadi selebihnya nanti akan ditayangkan di penayangan selanjutnya atau di konten OS3 selanjutnya. Baik sahabat Joy, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat Joy, seperti janji saya yang sudah saya update di IG Joy Journey of Indigo kemarin, bahwa nanti beberapa pertanyaan yang masuk di DM kami, di inbox kami, akan kami tampilkan di konten Joy sesi OS3. Nah, ini ada masuk beberapa DM dari ini, saya ambil dari 2 dulu ya, dan kebetulan ini dari akunnya ini memang tidak ingin ditampilkan, disebutkan, jadi nanti saya tampilkan ininya saja, pertanyaannya saja, dan IG-nya nanti mungkin saya blur ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Ini ada IG dari sahabat Joy yang tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaan pertama yaitu 1. Penggunaan dupa untuk meditasi, apakah ada perbedaannya memakai dupa yang biasa dan yang sudah dipasupati? Dan untuk jumlah dupa yang ideal untuk meditasi berapa? Nah, ini pertanyaan pertama ya dari sahabat kita Joy. Lalu pertanyaan kedua, apa ciri-ciri old soul dan bagaimana membedakannya dengan anak yang mungkin kebetulan rasa ingin tahunya tinggi? Nah, ini berarti berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan jiwa-jiwa tua, atau istilahnya kayak semacam anak indigo gitu ya. Baik, akan saya bahas pertanyaan pertama dulu. Penggunaan dupa untuk meditasi, apakah ada perbedaannya memakai dupa yang biasa dan yang sudah dipasupati? Dan untuk jumlah dupa yang ideal untuk meditasi berapa? Nah, baik, gini ya, sahabat Joy semua yang ada di rumah, sebenarnya di tata cara penggunaan dupa sudah saya ulas di pembahasan OS3 yang awal. Kalau tidak salah di tayangan OS3 yang kedua itu sudah saya jelaskan untuk penggunaan pewangian ya, pokoknya semacam dupa, buhur, mur, menyan, hiyo dan semacamnya, nanti udah ada di situ, nanti bisa dilihat. Tapi untuk ini perbedaannya memakai dupa yang biasa dan yang sudah dipasupati. Nah, memang ada perbedaannya ya. Jadi gini, sahabat Joy, dupa yang biasa itu berarti dupa yang belum diberkati atau belum didoakan. Sementara yang dipasupati ini adalah dupa yang sudah diritualkan secara khusus, jadi nanti akan berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah ini juga boleh digunakan untuk meditasi? Sangat boleh, sangat bisa. Cuman saran saya memang seyogyanya ini memakai dupa ini seharusnya tepat sesuai dengan fungsinya ya. Maksudnya gini, misalnya ini dupa biasa ya. Nah, dupa biasa ini biasanya untuk acara sembahyang atau meditasi atau untuk acara yang lain ya. Sementara yang dipasupati ini udah diperuntukkan misalnya ini untuk ritual khusus, ritual A atau ritual B, ritual C. Nah, ini kan akan sayang kalau digunakan untuk
hal biasa atau hanya untuk sekedar mewangikan ruangan. Ini akan menurut saya akan tidak berfungsi dengan tepat meskipun boleh. Baik, untuk selanjutnya, dan untuk jumlah dupa yang ideal untuk meditasi berapa? Nah ini gini ya sahabat Joy, kalau untuk masalah jumlah dupa ini memang semua kalangan spiritual atau pribadi masing-masing tuh mempunyai ini ya, kemantapan sendiri-sendiri, jadi mempunyai tata cara sendiri-sendiri. Tapi kalau saya ini biasanya saya akan menggunakan jumlah dupa selalu ganjil, jadi boleh 1 minimal, boleh 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan kalau untuk ini ya, yang saya lakukan ini sesuai dengan pengalaman saya, untuk suatu penyembuhan atau pertolongan terhadap orang yang terkena penyakit ataupun pertolongan apapun, itu saya selalu memakai dupa atau hiyo jumlahnya 7 ya. Karena 7 itu di filosofi Jawa tuh pitulungan. Nah ini ada filosofisnya. Silakan mau pakai berapapun boleh, tapi kalau saya mantapnya pakai 7 untuk pengobatan dan semacamnya. Dan untuk acara-acara ritual khusus biasanya saya memakai 5 atau 9. Sementara untuk doa harian itu saya hanya menggunakan 3. Kalau untuk ini ya, misalnya untuk meditasi atau mengharumkan ruangan, itu saya hanya menggunakan 1 saja, cukup 1. Untuk spirit doll, offering spirit doll itu hanya cukup menggunakan 1 saja, 1 doll 1. Jadi untuk ini ya, jumlah dupa yang ideal ini memang tidak ada patokannya ya. Silakan mau pakai berapa boleh, tapi disesuaikan dengan ini ya. Kalau saya disesuaikan dengan filosofis yang saya pelajari. Nah itu. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 2, ini yang tadi yang kaitannya dengan anak-anak yang berjiwa tua atau saya menyebutnya anak-anak indigo ya. Jadi gini ya, memang nanti ada pembahasan khusus soal indigo. Saya menjabarkan sedikit saja bahwa indigo itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kemampuan pribadi seseorang ya. Jadi misalnya seseorang ini bisa melihat hantu, ini berarti indigo, tidak ada kaitannya sama sekali. Semua orang bisa melihat hantu. Jadi yang melihat hantu itu juga belum tentu indigo. Nah ini kembali ke pertanyaan yang kedua, apa ciri-ciri old soul dan bagaimana membedakannya dengan anak yang mungkin kebetulan rasa ingin tahunya tinggi. Nah gini ya, ciri-ciri old soul ini kan jiwa tua, ini kan bahasa Inggris jiwa tua. Jadi nanti ciri-cirinya anak yang berjiwa tua ini biasanya gini, dia akan mempunyai pola pikir seperti layaknya orang dewasa. Misalnya nih gini, misalnya anak ini sebelumnya tidak pernah ke suatu tempat dan tidak pernah mempunyai pengalaman atau pengetahuan di sana, tapi dia bisa bercerita soal tempat itu atau kejadian di sana. Misalnya nih, anak ini bisa menceritakan daerah di Jogja dengan tepat sekali. Misalnya ini di alun-alun Jogja nih ada beringinnya 2, ada ininya, ada lingkarannya, ngelilingi ini, ngelilingi ringinnya. Padahal anak itu belum pernah ke sana. Nah, ini bisa membuktikan bahwa anak ini mempunyai pengalaman masa lalu yang sudah lama banget, yang sudah lampau. Inilah yang dikatakan jiwa-jiwa tua. Nah, jiwa-jiwa tua ini bisa juga disebut indigo. Dan anak-anak seperti ini biasanya memiliki EQ yang lebih tinggi karena dia sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih lama di zaman dulu. Jadi dia sudah belajar mungkin berpuluh-puluh tahun zaman dulu. Dan kebetulan masih ingatan itu masih ada di jiwa yang sekarang. Terus kembali lagi, apakah anak indigo ini juga hanya terlahir kembali di satu negara yang sama? Jawabannya tidak. Jadi nanti jangan salah, ada beberapa anak indigo ini yang juga memiliki flashback pengalaman masa lalu itu justru di luar negeri. Jadi dia bisa bercerita soal luar negeri. Misalnya di Paris. Di Paris dia pernah ke menara ini ya, Eiffel. Dia akan bercerita, ini menara Eiffel seperti ini, di sana ada ininya, padahal sementara dia tidak pernah ke sana dan usia anak ini masih kecil tapi bisa menceritakan dengan detail. Nah ini ciri-ciri anak yang berjiwa tua atau old soul atau indigo. Berbeda lagi dengan anak kritis. Kalau anak kritis tuh gini, kita bercerita suatu cerita misalnya soal dewa-dewi atau dewa-dewa atau para malaikat. Nah anak yang kritis ini nanti dia akan muncul pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini belum layaknya digunakan untuk
anak-anak atau belum sewajarnya anak-anak ini menanyakan ini, atau pengetahuannya belum terjangkau anak-anak. Misalnya ini ada pertanyaan, misalnya Bu atau Pak, malaikat surga itu jumlahnya ada berapa ya? Terus kira-kira malaikat penyembuh itu namanya siapa? Nah, ini kan pertanyaan yang tidak wajar untuk ditanyakan oleh seorang anak kecil ya. Tapi ini sudah ditanyakan ke ibunya atau bapaknya yang bercerita soal cerita malaikat-malaikat. Dia dengan tiba-tiba bertanya seperti itu. Nah, ini namanya anak yang kritis atau anak yang cerdas. Tapi tidak bisa digolongkan anak indigo, beda lagi. Nah, jadi beda ya antara anak kritis dengan anak indigo. Kalau anak kritis nih sudah ada cerita-cerita sebelumnya. Jadi misalnya bapak ibunya itu menceritakan soal A atau soal cerita B. Nah, anaknya ini bertanya yang tidak selayaknya anak-anak menanyakan. Nah, ini namanya anak kritis. Anak indigo itu awalnya tidak ada cerita, tidak pernah mengalami, tapi dia bisa menceritakan suatu tempat atau suatu cerita di mana di situ tempat itu belum pernah anak itu ke sana atau datang ke sana, dan cerita itu sangat tepat atau detail. Beda ya. Nah, untuk permasalahan misalkan ini, terus kenapa kok anak-anak indigo itu rata-rata milik kemampuan? Misalnya nih, bisa retrokognisi atau prekognisan atau clairsentient, clairaudient dan semacamnya, bisa melihat hantu, ada yang juga bisa healer, menyembuhkan. Kenapa kok anak-anak indigo ini rata-rata milik kemampuan itu? Nah, sekali lagi ya sahabat Joy, saya tegaskan bahwa anak indigo tidak ada hubungannya dengan kemampuan-kemampuan itu. Anak indigo hanya anak-anak yang berjiwa tua dan memiliki aura berwarna ungu. Jadi memang kalau dilihat secara aura tubuhnya ini, aura dasarnya akan berwarna ungu ya anak-anak indigo ini. Karena indigo sendiri sebenarnya mengacu pada spektrum warna. Indigo itu berarti warna ungu. Nah, maka dikatakan anak indigo bila mana anak ini memiliki aura dasar berwarna ungu. Nah, untuk kemampuan yang dimiliki rata-rata anak indigo ini biasanya udah bawaan dari dulu. Di masa lalunya dia sudah pernah belajar, sudah pernah ini ya, istilahnya sudah mengalami tempaan hidup yang beraneka macam dan menjadikan kemampuan ini terbawa sampai sekarang. Nah, makanya rata-rata anak indigo ini memiliki pembawaan ini ya, kemampuan-kemampuan itu ya. Tapi tidak semua indigo nanti akan memiliki kemampuan itu. Kadang ada yang dia sebenarnya indigo tapi dia tidak menyadari bahwa dia indigo. Ada yang seperti itu. Bahkan untuk kemampuannya pun juga tidak ada sama sekali. Tapi dia memiliki pemikiran dan penalaran yang cerdas, seperti layaknya orang yang sudah mengalami perjalanan hidup atau pergulatan hidup dengan lama, dengan panjang. Nah, seperti itu ya. Terus lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya ya berarti. Nanti kalau gini ya sahabat Joy, kalau mungkin ada pertanyaan lagi yang seputaran dengan pertanyaan sebelumnya, nanti bisa di DM lagi dan kita akan putar lagi ulasannya dan nanti akan ditambahi penjelasannya. Jadi untuk garis besarnya seperti itu. Semoga dari jawaban-jawaban ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih untuk sahabat Joy untuk bijak menilai sesuatu ini ya, untuk menilai sesuatu permasalahan atau suatu pendapat. Selanjutnya dari kawan kita yang namanya juga tidak mau disebutkan ini, tidak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama nih. Assalamualaikum Kak, semisal ya ada someone yang sebenarnya punya sixth sense, tapi dia nggak sadar kalau dia punya. Gimana ya caranya biar someone itu tahu dan paham dengan kemampuannya? Nah, gimana ya? Soalnya ini kaitannya dengan ini ya, dengan kemampuan diri. Dan misalnya anak ini nggak paham atau nggak tahu, ya memang nanti yang akan bisa memberitahu ini biasanya dari teman-teman terdekat atau mungkin dari orang-orang terdekat, semisal orang tuanya atau saudaranya. Atau bisa nanti dia akan mengerti atau ini ya, akan memahami kemampuannya sendiri ketika dewasa. Jadi ada nih memang kasus seperti ini. Ini juga saya alami. Waktu kecil itu saya mempunyai intuisi
masa depan. Jadi misalnya nih, nanti suatu ketika saya akan menikah dengan orang ini, dengan orang yang seperti ini. Dan kenyataan itu terjadi benar di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, saya menganggapnya hal ini wajar. Mungkin ada beberapa orang di luar sana atau pada umumnya orang ini juga memiliki pemikiran seperti saya yang sama. Jadi saya anggap ini hal yang wajar atau sebuah prediksi aja lah. Ternyata setelah saya dewasa atau saya sadari, saya tanya ke beberapa teman, kamu memiliki kemampuan nggak atau kamu memiliki perasaan yang sama nggak dengan saya? Jadi kamu ini bisa memiliki gambaran kecil masa depan kamu nanti. Misalnya nanti kamu akan menjadi seperti ini, atau bersuamikan orang kayak gini, atau beristrikan orang kayak gini, atau mungkin nanti kamu akan hidup di kota ini. Nah, ternyata saya tanya beberapa teman saya tuh tidak, jawabannya selalu tidak. Hampir semua teman saya yang saya tanya nih menjawab tidak. Saya tidak pernah memikirkan itu, bahkan saya tidak tahu masa depan saya seperti apa. Tapi ada seseorang yang mengetahui jalan hidupnya. Jadi nanti misalnya nih, temanku ini ke depannya mau jadi guru dan dia sudah merasakan itu sebelum jadi guru. Memang ada, tapi nggak banyak. Nah, ternyata memang ini salah satu ciri-cirinya juga ya. Ciri-cirinya anak-anak atau orang yang memiliki kemampuan ini ya, lebih atau sixth sense ya. Cuman dia nggak nyadarinya. Nah, ini biasanya tersadarkan dengan yang akan dialami ke depan nih. Atau nanti bisa beberapa temannya yang ngasih tahu kalau temannya ini memang benar-benar peka. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua, bagaimana caranya biar kemampuannya itu bisa meningkat atau semakin peka. Jadi ini juga ada kaitannya dengan tayangan OS3 yang pertama. Kalau tidak salah itu obrolan santai seputar spiritual, cuman tidak ada temanya, dan kita bincang-bincang dengan Kang Rio waktu itu. Di situ kita ngobrol soal masalah kemampuan seseorang juga. Nah, ini juga ada kaitannya. Untuk mengasah atau meningkatkan kemampuan ini memang tidak mudah ya. Sebenarnya gini, setiap manusia itu dia memiliki kemampuan atau memiliki intuisi. Cuman kadang ini diabaikan atau tidak dilatih, atau lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat logis atau logika. Nah, ini akan susah ditempa. Tapi apabila kita menyadari bahwa semua itu bisa dipelajari, hal yang bersifat metafisika ini juga bisa dipelajari, dia memahami itu, nanti juga kemampuan ini akan meningkat. Contohnya gini ya, memang untuk kemampuan yang bersifat metafisika atau sixth sense ini ada kaitannya dengan religi kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mulai memupuk keimanan kita dulu. Jadi sangat tidak mungkin atau impossible ketika kita ingin mempunyai kemampuan lebih, tapi kita tidak mempertebal iman dan keyakinan kita atau kepercayaan kita. Karena semua dasar-dasar pemahaman, dasar-dasar spiritual ya dari religi yang kita yakini. Bebas religinya untuk menganut apapun, silakan. Di negara kita ada 5 agama, jadi boleh sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bahkan untuk aliran kejawen pun yang di luar agama juga bisa, karena semua pemahaman bisa digunakan asalkan kita memang memiliki keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama itu, jadi meningkatkan rasa kepercayaan kita, keimanan kita pada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, memang kita harus melatih. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa nih. Jadi misalnya nih, aku pengen kepekaanku ini atau sixth sense-ku ini berkembang atau lebih kuat lagi, tapi kita diam saja, tidak pernah melatih. Nah, ini tidak akan bisa. Dengan apa melatihnya? Ya dengan menghidupkan mata batin kita. Kalau kita memiliki ini ya, pengen memiliki kemampuan yang hebat, atau istilahnya kalau di situ membuka mata batin. Ya seyogyanya kita menghidupkan mata batin kita ini. Karena apa? Setiap orang ini memiliki mata batin yang tidak semuanya terbuka, dan banyak metodenya di sana. Contohnya seperti ini, cara untuk membuka batin. Ya menghidupi mata batin dengan makanan-makanan batin. Makanan batin itu apa? Misalnya dengan doa-doa. Kalau yang di Muslim dengan zikir, dengan sholawat.
Nah, ini salah satu caranya. Mungkin ada yang nanti juga bermeditasi atau wiritan itu juga salah satu meditasi. Bermeditasi, berdevosi, nanti juga bisa semacam kayak ini ya, kayak lelaku atau istilahnya tuh tirakatan itu juga bisa. Nah, ini cara-cara untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi memang ada tahapannya, tidak bisa ini kita tahu-tahu langsung six sense atau tahu-tahu langsung hebat, tidak bisa. Dan kita tidak boleh ini ya, kalau pengen menghidupkan mata batin itu kita tidak boleh melawan batin. Nah, batin ini tahu nih mana yang benar mana yang salah. Nah, ini tidak boleh dilawan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita saja kita sering melawan batin, misalnya kita menyakiti orang, ini kan juga tidak baik, ini kita lakukan. Nah, otomatis batin kita nih tidak hidup karena kita tidak peka atau istilahnya mengabaikan mata batin ini, kepekaan kita ini. Misalnya nih kita berbohong atau marah-marah, ini kan juga tidak baik. Batin kita tahu nih, tapi kita tetap melawan itu, berkuar-kuar di sosmed atau di status. Nah, ini juga melawan batin ya. Jadi apapun itu, meskipun kita jengkel, meskipun kita marah, ya sudah, ini kita redam di dalam hati. Cukup kita baca doa, kita sembahyang biar meredakan hati kita yang lagi marah, galau atau semacamnya. Jangan diaplikasikan di sosmed, di status atau di WA, berkuar-kuar. Nah, ini salah satu yang tidak akan bisa menghidupkan batin kita. Nah, itu ya sahabat Joy. Memang caranya sebenarnya banyak, nanti bisa untuk konsultasi langsung di DM saja tidak apa-apa, atau di WA saya. Di WA saya nanti ada nomornya, di deskripsi penjelasannya ada. Silakan bertanya di sana atau konsultasi di sana, dan saya pastikan semua yang konsultasi ke saya gratis. Saya tidak memungut biaya apapun kecuali untuk minta tolong ya, minta tolong pertolongan, yang di situ kita juga adakan suatu ritual, karena di sana juga ada nanti yang namanya menyalakan lilin, dupa dan semacamnya, dan ini kita juga butuh biaya. Jadi biaya ini untuk pengganti dan istilahnya mahar pengganti dari alat-alat ritualnya, semacam itu ya sahabat Joy. Baik sahabat Joy, saya rasa Ostri kali ini cukup sampai di sini karena sudah ada 4 pertanyaan dari 2 akun IG yang sudah saya sebutkan, cuman tidak mau ditampilkan nih namanya ya. Cukup sekian, dan mungkin nanti kalau kurang jelas atau kurang ini bisa langsung DM saya lagi atau hubungi saya di kontak WA saya. Oke, terima kasih sahabat Joy, selamat malam. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.